Sebenarnya itulah yang dimaksudkan orang tua kita dengan istilah sempajat tepetu, salat yang tidak pernah putus. Deneng kana petu mari ngeraripung Allah Ta'ala, yakin saja hidupnya akan terkontrol. Patuli mari ngeraripung Allah Ta'ala. Dan itulah yang dikehendaki. Bagaimana kita ketika melaksanakan salat mengantarkan kita zikrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imaduddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanati yuzhibunas sayyiati. Dzalika zikra lizakirin. Shadaqallahul adzim. Ketika kita diperintahkan oleh Allah menjalankan suatu ibadah, maka ibadah yang diperintahkan itu hakikatnya kembali manfaatnya kepada hamba itu sendiri. Beribadah kita kepada Allah atau tidak ada kerugian bagi Allah. Tapi kenapa kita beribadah? Karena memang kita butuh itu ibadah yang manfaatnya kembali kepada hamba yang menjalankan ibadah itu sendiri. Salat hadirin adalah pondasinya ibadah. As-salatu imaduddin. Kita 5 kali diperintahkan oleh Allah untuk salat. Masing-masing ada waktu yang ditentukan oleh Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu terhadap orang-orang beriman merupakan kewajiban yang berwaktu. 5 kali kita diperintahkan salat. Kenapa 5 waktu ini berputar 24 jam? Sehingga orang yang salat bukan pada waktunya itu tidak sah. Makanya dalam fikih min syuruti sihhati salat, termasuk di antara syarat sahnya salat al ilmu bidukhulil waqti, mengetahui tentang masuknya waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama kita lihat ayat yang kita bacakan tadi adalah firman Allah surah Hud ayat 114. Di situ antara lain terkandung 2 tujuan. Kenapa salat itu waktunya dibagi-bagi? Allah berfirman, wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat tarafayin nahar, pada 2 ujung tepi siang. Pada 2 ujung tepi siang, ujung pukul ujung. Yang dimaksudkan tarafayin nahar mulai subuh, duhur, asar, ditutup maghrib, ujungnya siang. Diistilahkan ini tarafayin nahar wa zulafa minal lail,
dan ketika masuknya di permulaan malam yang dimaksudkan isya. Jadi tarafayn nahar wa zulafa minal lail, perintah untuk menjalankan salat 5 waktu. Apa manfaat yang pertama? Pertama yang disebutkan, innal hasanati yuzhibnas sayyiati. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Manfaat salat antara lain, bagaimana 24 jam dosa-dosa yang terjadi antara masing-masing salat itu, khususnya yang dimaksudkan as-saghair, dosa-dosa kecil. Dengan kita menjalankan salat 5 waktu, itu terhapus dengan sendirinya tanpa kalimat istighfar. Dan ini dosa kecil jangan dipandang enteng. Ada ungkapan bilang begini, laisa sigaru bil istimrar wa laisal kibaru bil istighfar. Tiada yang dinamakan dosa kecil kalau berulang-ulang, juga tiada yang dinamakan dosa besar kalau dilandasi istighfar sungguh-sungguh kepada Allah. Memang kecil, tapi kecil tambah kecil tambah kecil, dan ini tidak terampuni. Di ujungnya nanti akan menjadi setumpuk perbuatan dosa kecil yang beralih menjadi dosa besar kalau tidak diampuni. Tapi dengan kita menjalankan salat 5 waktu antara subuh, dosa yang terjadi antara subuh dengan duhur, ketika kita tegakkan salat duhur sungguh-sungguh karena Allah, maka dengan sendirinya seluruh dosa kecil terampuni, diputihkan oleh Allah tanpa kalimat istighfar. Begitu seterusnya berputar sampai 5 salat. Jadi orang yang salat betul-betul karena Allah, berputar 5 kali sehari semalam, tidak ada lagi dosa kecil yang tersisa, karena salat itu menjadi kafar. Yang kedua dari ayat itu, 5 kali kita salat untuk mengantarkan kita zikrullah. Ayat itu ditutup zalika zikra lizakirin. Itulah peringatan, itulah sarana berzikir bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah. Maksudnya salat itu mengantarkan kita untuk zikrullah, supaya 24 jam sehari semalam ingatan kita tidak pernah putus kepada Allah. Dan betapa beruntungnya orang ketika 24 jam ingatan tidak pernah luput kepada Allah. Maka ketika orang tidak pernah putus ingatan kepada Allah, sebenarnya itulah yang dimaksudkan orang tua kita dengan istilah sempajat tepetu, salat yang tidak pernah putus. Secara hakikat tidak pernah putus. Dan yakin saja orang yang tidak pernah putus ingatan kepada Allah, dekneng kana petu mari ngerari Allah Ta'ala, yakin saja hidupnya akan terkontrol. Baik berbicara maupun berbuat, dia akan hati-hati. Patuli mari ngerari Allah Ta'ala. Dan itulah yang dikehendaki. Bagaimana kita ketika melaksanakan salat mengantarkan kita zikrullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Khazinatul Asrar tersebut sebuah hadis yang sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu dijelaskan, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun ma'al muhajirin wal ansar. Ali bilang suatu ketika, kami duduk-duduk bersama dengan Rasulullah, bersama dengan orang-orang muhajirin, orang-orang ansar. Nabi duduk-duduk berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Is aqbala jama'atun minal yahudi. Tiba-tiba datang sekelompok orang Yahudi kepada Nabi, dan langsung dia bertanya,
Orang-orang Yahudi itu bilang, "Ya Muhammad, hai Muhammad, akhirnya tolong jelaskan kepada kami tentang salat 5 waktu, tentang perkara salat. Yang perkara ini hanya bisa dijelaskan oleh nabi-nabi yang pernah diutus Allah Subhanahu wa ta'ala." Maksudnya, yang kami tanyakan ini hanya bisa dijawab oleh seorang nabi. Mungkin maksudnya kelompok Yahudi ini ingin menguji Rasulullah. Kalau Nabi mampu menjawab dan seperti apa yang tertera dalam kitab mereka, maka bertambah keyakinannya bahwa Rasulullah Muhammad bin Abdullah memang seorang nabi dan rasul. Nabi katakan, apa pertanyaan? Tolong jelaskan kepada kami tentang salat 5 waktu itu. Akhirna anis salawatil maktubah. Tolong jelaskan. Kenapa sampai terbagi menjadi 5? Karena kami, begitu juga umat-umat terdahulu, mereka kan cuma diperintahkan oleh Allah salat. Itu rak'atani fil gadati wa rak'atani fil asyi. Mereka cuma diperintahkan oleh Allah salat 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Nabi sebelum di Isra Mi'rajkan sempat melakukan salat model begitu, 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Yang ditanyakan kelompok Yahudi ini, engkau ya Muhammad beserta seluruh umatmu difardukan oleh Allah untuk menunaikan salat 5 waktu. Tolong jelaskan kepada kami bagaimana penjelasan tentang itu. Akhirnya Nabi pun menjawab, betul. Pertama, kami diperintahkan salat duhur. Ketahuilah, ketika masuk waktu duhur, tasjur fiha jahannam. Itu apinya neraka menyala-nyala. Apabila waktu duhur masuk, itu api neraka menyala-nyala. Tasjur fiha jahannam. Fama min mu'minin yusalli hadhihi shalah illa harramallahu jasadahu ala nar jahannam. Maka siapa seorang mukmin yang menegakkan salat duhur ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah haramkan tubuhnya tersentuh oleh api neraka jahanam. Makanya kami tegakkan salat duhur. Lalu waktu asar, kenapa ada salat asar? Nabi Adam alaihi salam melanggar makan buah yang dilarang oleh Allah, itu waktu asar. Ketika Nabi Adam beserta istrinya diberi kesempatan oleh Allah tinggal di surga, Allah sampaikan, hai Adam, uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam, tinggallah engkau beserta istrimu di dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tuma ragadan. Silakan kamu makan dengan leluasa apa yang saja kamu inginkan. Segala fasilitas yang ada dalam surga silakan kamu makan, hai Adam beserta istrimu. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan coba-coba mendekati pohon yang satu ini. Mendekati saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Ternyata takdir berkehendak lain. Nabi Adam digoyahkan oleh godaan iblis. Digoyahkan oleh godaan iblis, laknatullah. Terpengaruh Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam bukan cuma mendekati pohon itu. Kalau dalam riwayat, tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan apa namanya itu pohon. Cuma ada riwayat yang satu keterangan memberi nama itu Asy-Syajaratul Khuldi, diartikan pohon kekekalan. Itu riwayat yang dhaif. Tapi kalau yang sahih itu namanya tidak disebutkan. Akhirnya Nabi Adam makan. Melanggar Nabi Adam. Kenapa melanggar? Waktu asar. Nabi sampaikan kepada kelompok Yahudi itu, karena itu waktu
Adam melanggar, famani mu'minin yusalli hadhihi salat, maka tiada seorang mukmin yang melaksanakan salat asar ini sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lahu dzunubahu kayaumi waladatu ummuhu, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya bahkan dia bagaikan barusan dilahirkan dari perut ibunya. Nabi bilang, kenapa kami salat asar? Salat asar itu menjadi pengampunan. Siapa yang tegakkan salat asar, maka itu menjadi kafarah, pengampunan dosa-dosa yang pernah terjadi atas dirinya. Walaupun ini ditahsis, ada pengkhususan, kecuali dosa berkaitan sesama manusia. Kalau dosa berkaitan sesama manusia tidak bisa langsung. Apa dosa berkaitan sesama manusia? Ada 3. Pertama, al-qatilu, pembunuh. Membunuh orang dengan cara tidak benar. Tapi kalau membunuh orang yang dibenarkan agama, ada orang masuk rumahnya, keluarganya terancam, nyawanya terancam, hartanya terancam, dia melakukan perlawanan, lalu ternyata dalam perlawanannya terbunuh itu orang yang mau merampok. Bagaimana itu? Tidak ada tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana itu dengan hadis al-qatil wal maqtul finar, pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka? Itu ya baku janji. Tunggu di lapangan. Kumuasa ngale murwani tajuk kakuruh. Tini mana kawali melampe-lampe. Ini namanya baku janji, rencana. Tapi mempertahankan hak, tidak ada maksud membunuh, masuk salah satu ad-daruriyatul hamsah. Makanya ayatnya bilang wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, dan membunuh seorang manusia yang diharamkan oleh Allah illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Tidak ada tuntutan. Yang kedua, mengambil hak milik orang lain, merampok, mencuri, mencopet, menipu dan lain-lain, mengambil milik orang lain, tidak bisa selesai hanya istighfar. Tidak cukup dengan ditegakkan salat asar. Bagaimana? Selesaikan dulu secara kemanusiaan. Kembalikan itu barang yang pernah diambil. Minta maaf, mohon keridhaannya. Kemudian yang ketiga, merusak kehormatan orang lain, menceritakan kejelekannya, memfitnah dia, mengata-ngatai orang dan lain-lain. Tidak bisa selesai dengan istighfar. Selesaikan secara kemanusiaan. Nabi bilang, sedangkan waktu maghrib itulah waktu di mana tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melanggar, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Dititipi Nabi Adam zikir doa. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lantaran kalimat-kalimat itu yang diamalkan, diterimalah tobatnya Nabi Adam. Kalimat yang mana? Yang dimaksudkan, Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kurang lebih 40 tahun ini diamalkan Nabi Adam bersama istrinya Hawa. Akhirnya tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah, itu di waktu maghrib. Makanya antara maghrib isya, karena tobatnya Nabi Adam di situ diterima, menjadilah di situ mustajab. Nabi sampaikan, maka tiada dari seorang mukmin yusolli hadhihi salat, tiada seorang mukmin yang melaksanakan salat maghrib ini betul-betul karena Allah. Tsumma yas'alullah azza wa jalla, kemudian dia berdoa kepada Allah azza wa jalla, illa a'tahu, kecuali Allah akan mengabulkannya. Jadi maghrib isya itu waktu mustajab, doa mudah diijabah dan dikabulkan. Jadi tidak heran kalau guru-guru kita, para ulama, antara maghrib isya dianjurkan kita banyak berzikir, banyak berdoa, memohon kepada Allah, mustajab di situ permohonan. Tanya orang Yahudi, kalau isya Muhammad bagaimana? Nabi katakan itu waktu isya adalah waktu di mana para nabi-nabi dulu melaksanakan salat. Nabi-nabi dulu melaksanakan salat.
Maka siapa orang yang melaksanakan salat Isya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan kepada Yahudi itu, ketahuilah, fa innal kabra zulmatun wa yaumal qiyamah zulmatun wasirata zulmatun. Ketahuilah, kuburan itu gelap, hari kiamat itu gelap, titian siratal mustaqim itu gelap. Maka siapa orang berjalan menuju ke masjid, kadima masyuhu ilal masajid, dia jalan menuju ke masjid betul-betul karena Allah, fi zulmatil lail, di kegelapan malam. Jangan kita kaku. Kalau Nabi bilang pada kegelapan malam, itu Nabi ngomong waktu dulu. Jangan kita bilang karena sekarang banyak lampu jalan, kalau begitu supaya gelap, kita mohon kepada pemerintah setempat, padamkan itu lampu waktu Isya supaya kita gelap-gelapan ke masjid. Maponcok carai mapaham. Itu kan Nabi bicara pada masanya. Yang jelas lillahi ta'ala berjalan ke masjid untuk menunaikan salat jamaah Isya, kecuali akan mendapatkan cahaya di kuburannya, sinar di kuburannya, sinar pada hari kemudian, dan sinar cahaya ketika lewat di titian siratal mustaqim. Kalau subuh Muhammad bagaimana? Nabi katakan itu matahari terbit antara dua tanduknya syaitan. Maka siapa di antara orang beriman melaksanakan salat jamaah subuh arba'ina yauman, 40 hari berturut-turut tanpa ada jeda, kecuali Allah melepaskan dirinya dari sifat-sifat kemunafikan, dan Allah juga selamatkan dirinya dari bara'atun nar, siksaan api neraka jahanam. Jamaah yang dimuliakan, 40 hari saja berturut-turut menjauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Apalagi kalau kita seterusnya dalam keseharian kita tidak pernah alfa, senantiasa kita menunaikan salat berjamaah. Jadi hakikat salat 5 waktu manfaatnya kembali kepada orang yang melakukan ibadah itu sendiri. Semoga kita hadirin menjadikan salat ini adalah benteng pertahanan kita. Kita jadikan salat ini jembatan untuk meraih kebahagiaan di hadapan Allah. Kita jadikan salat sebagai sarana untuk menyelesaikan seluruh persoalan kita dalam kehidupan dunia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa fahman wasi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Razzaq zul quwwatil matin urzuqna wa barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina wa taqabbal du'aana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.